Oke guys, kita retake lagi ulang videonya karena ada beberapa hal yang sangat penting yang saya lewatkan. Jadi kita benar-benar baca market sesuai dengan objektifnya ya guys. Jadi nggak ada bias spekulasi macam-macam yang membenarkan keinginan kita sebagai seorang trader gitu. Jadi kita ulang dari ini, kita dari weekly dulu ya. Kita dari bawah dulu. Ini ada dealing range low. Ini jelas ya, kita di mana nih, di 49363. Itu di dealing range low-nya. Terus dealing range high-nya kita ada di 126 ya ATH ya. Terus buy side liquidity ada di sini, ada di 122.990, dan sell side liquidity kita ada di 52.587. Buy side liquidity dan sell side liquidity itu guys, itu area terbanyak yang di sweep. Ingat ya, area terbanyak yang di sweep, dan itu most likely akan menjadi salah satu stop loss terbanyak nantinya guys. Jadi kalian wajib tuh nandain itu tuh, wajib banget. Nah jadi kita juga lihat di sini ada market structureship ya. Ini kan bullish, ini high, high low, higher high, higher low. Ini high cat yang terakhir ATH, terus dia membentuk lower high, terus ini lower high, ini lower low yang dari sini, terus ini confirmnya di sini market structureship membentuk lower low baru. Dan kita ini lagi mencari lower high guys, lower high entah itu di sini atau dia ke atas lagi gitu. Oke, kita objektif dulu ya guys. Nah jadi kita lihat dulu, ini kan kita di daerah sini nih, di daerah sini 60.000 sampai 76.000 lah kalau sekarang. Nah di situ, area situ ada apa aja gitu kan. Ini di daerah atasnya ini ada EVG, ada EVG weekly, itu jelas kan, yang belum kemitigasi ini. Nah terus di daerah bawahnya ini kenapa jadi mantul-mantul gitu kan. Nah ternyata setelah saya cek di sini ada order block kuat untuk yang monthly guys, untuk yang bulanan. Nih order block kuat monthly-nya. Order block itu gini guys, candle terakhir yang melakukan sweep, dan candle terakhir yang melakukan sweep, dan itu harus candle yang berlawanan ya. Candle terakhir, pembukaan candle terakhir yang melakukan sweep liquidity ini dan mengakibatkan harga impuls guys. Nah itu order block guys namanya guys, pembukaan ya, pembukaan, bukan bukan kadang orang kan gini kan, order block kan tuh ditarik kayak gitu. Kalau dari ICT guys, itu order block itu cara bacanya kayak gitu. Nah jadi kita kembali ke weekly. Ke weekly itu ini udah kan, sell side udah. Nah terus kita ke ini kita tandain dealing range yang daily guys. Ini di sini ada dealing range jelas ya. Ini kan apa namanya ini? Ini swing swing high ya. Ini swing high, swing high, dan ini swing low. Swing low, swing high terakhir kita dan swing low terakhir kita ya. Kita akan bermain di daerah itu ya. Nah jadi untuk yang daily kita tandain dealing range high-nya di sini, dan di RL-nya yang daily di sini, dan sini juga ada OB yang monthly ya. Nah terus di sini ada EVG, dan ini guys yang menarik, ini menarik banget nih, yang saya kelewat. Ini dia gagal, yang ini ya kita tandain dulu. Ini weekly sebelumnya walaupun bullish, dia gagal guys, gagal untuk setidaknya melewati, bukan nge-sweep ya, setidaknya ngelewatin untuk high yang ini. Pertama itu. Yang terus yang kedua, karena dia gagal, dia itu melakukan Judas swing ke atas, Judas swing ke atas, terus dia ke bawah lagi. Dan ini guys, ini parah nih. Ini kalau ini terjadi penutupan candle kayak gini ya, yang 16 jam lagi ini. Nih, 16 jam lagi nih. Nih dari videonya dibuat nih 16 jam lagi kan? 16 jam lagi. Ini kalau terjadi kayak gini, ini di sweep sama ini juga di sweep guys. Ini juga di sweep. Jadi ada double sweep dia. Nih, di sweep dua-duanya nih candle yang ini nih. Yang artinya guys, kalau di sweep itu harga akan cenderung turun guys, cenderung turun lagi, entah ke sini entah ke daerah sini ya pokoknya ya. Nah jadi kayak gitu, harga akan cenderung turun ya. Itu bias kita ya, untuk kalau dia sampai nge-sweep dan tidak berhasil close candle di atas ini kayaknya nggak mungkin lagi ya, dalam beberapa jam dia close candle di atas ini nggak mungkin ya. Jadi saya asumsikan ini dia nge-sweep ini, dan itu pengambilan liquidity yang jelas untuk sewajarnya kita akan ke bawah gitu. Nah terus kita pindah dari weekly, ini di weekly aja lama ya guys, soalnya saya nggak pengen ada yang ketinggalan nih.
Nah, terus kita ke daily. Kita ke daily. Nah, di daily ini kita tandain juga, guys. Kita tandain. Tadi kan bias kita itu kalau weekly-nya tutup. Weekly-nya tutup kayak gini ya. Weekly-nya tutup kayak gini, bias kita bearish, guys. Udah lah, kita udah kayak gitu aja udah. Emang objektifnya kayak gitu kan. Dia cuma nge-sweep kan artinya kan. Nah, terus ini kita tandain di line range kita untuk yang daily, guys. Untuk yang daily di line range-nya. Bang, kenapa ini nggak di bawah sini gitu kan? Nah, soalnya ini cuma nge-sweep, guys. Ini nge-sweep yang ini. Jadi ini invalid untuk dijadikan apa namanya, dealing range, guys. Nah, ini lebih masuk akal yang di sini nih yang dijadikan dealing range ya. Nah, terus guys, ini sell side liquidity-nya ada di sini di 63.868, 64.000 lah ya. Nah, terus buy side liquidity kita itu ada di 74.000. Ini kuat banget nih, guys. Kalian udah berapa kali kan 74.000 mantul, 74.000 mantul gitu kan. Nah, jadi ini kita tarik, guys. Kita tarik di area di line range kita ya. Di line range kita itu dapat di sini untuk tengahnya, menentukan area premium diskon, guys. Dan area OTI-nya di sini. Nah, terus kan ini apakah ini kan kita bearish kan, guys? Kita bearish. Ini kita nggak usah baca market structure lagi ya. Kita berpatokan sama market structure. Oh, boleh lah kalau mau baca market structure yang ini. Cuman kita harus ingat time frame gedenya. Ini kalau dilihat dari sini kan, ini market structure-nya bagus, masih bullish. Masih bullish ini ya. Kok nggak bisa? Nih. Ini dia membentuk higher high, higher low, terus higher high lagi, nah terus higher low lagi. Ini guys, kita kemungkinan akan berbalik ke sini lagi untuk ngambil EVG yang ini, terus bakal ke bawah. Itu skenario pertama ya. Atau skenario kedua, saking ininya ya, saking impulsnya pergerakan yang ini. Kalian lihat guys, ini berapa hari dia buat naik? Berapa hari dia buat naik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hari guys dia buat naik. Itu langsung dimakan cuman dalam beberapa hari. Cuman dalam beberapa hari nih. Dimakannya cuman berapa hari nih? 4 hari guys. 4 hari dia makan yang 10 hari tadi. Itu pergerakannya itu kan kuat banget ya. Nah, kalau pergerakannya kuat banget kayak gitu, besar juga kemungkinan dia akan melanjutkan turun guys. Turun sampai mungkin ngebentuk lower low di sini. Ini kan tadi ini higher high, ini low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ini high apa low, higher low ya kalau sekarang. Nah, ini guys, kalau kejadiannya kayak gini, dia turun lagi ke bawah, maka di sini akan menjadi market structure shift. Market structure shift. Nah, kalau udah market structure shift kayak gini guys, kita fix udah bearish. Udah bearish, entah dia nge-retrace dulu ke atas atau gimana, itu udah bearish guys. Nah, jadi kayak gitu ya untuk market structure yang di dalam. Nah, jadi gimana bang? Yang kita harus gimana gitu kan? Nah, jadi gini guys, karena bias kita ini yang utama itu bearish ya, walaupun ini bullish. Nah, jadi saya tetap akan mencari kalau bias kita bullish, yang di dalam ya, kita mainnya itu kita nyari yang di daerah premium sini untuk buy, di daerah diskon sini untuk buy ke atas. Oke. Setelah ke atas, kemana paling masuk akal itu ke area EVG sini kan? Ke area EVG sini, area EVG ini, bentar mana? Nah, atau dia ke LR di sini. Itu kan makanan retail banget tuh untuk patternnya, untuk pattern kayak gitu. Jadi dia mungkin akan ke area ini. Ini saya harus dulu ya. Atau ke area EPG ngetap. Ini guys, ini liquidity yang harus diambil. Liquidity yang harus diambil kalau dia mau ke bawah lagi. Kalau sekarang dia nggak kuat guys, dia nggak kuat. Jadi kita kan ini ada reject nih di sini nih, ada reject di area diskon, yang dia harus ke atas dulu, ambil liquidity untuk ke bawah lagi. Nah, jadi ini kita manfaatin guys, kita manfaatin buat
dia ke bawah buat maksudnya kita manfaatin buat taking profit gitu. Jadi kita bisa open posisi long di sini, yang mana saya pribadi juga open posisi long ya sekarang, untuk dia kembali ke bawah dan market structureship di sini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus kenapa nggak ke atas lagi bang? Kenapa nggak ke FVG yang atas lagi, yang weekly? Mungkin guys, mungkin ke sana. Cuman untuk lihat penutupan close weekly yang kayak gini, waduh, ini susah guys. Ini susah. Jadi kalau kayak gini kita pasrah lah buat cuman lihat ini aja, udah lihat apa kekuatan marketnya aja, dia mau ke bawah kita ikutin guys, jangan dilawan gitu. Nah jadi gitu, pokoknya ini untuk sekarang ya, di area 4 jam ini, saat harga bergerak di daerah diskon ini guys, di daerah diskon ini, saat harga bergerak ke arah situ dan ada reject kayak gini kan, ada reject nih, sweep liquidity dia, ini sweep liquidity dia guys. Ntar sweep liquidity nih, kok di situ nih, dia sweep liquidity kan, dan ini kalau ada reject ke atas kuat karena sweep liquidity yang di situ, dan dia nge-respect area ini nih, SBR RBS nya, support become resistance dan resistance become support, dia nge-respect area situ. Jadi ini kemungkinan dia bakal ke atas, dan pun kalau dia langsung ke bawah guys, langsung ke bawah ya, dan ada penolakan di daerah OTI ini, di daerah OTI ini, kalian bisa open posisi short, posisi long untuk dia ke atas lagi. Kalau dia langsung ke bawah gimana bang gitu kan? Kalau dia langsung ke bawah guys, kalau dia langsung ke bawah sini, saya pribadi nggak akan ambil entry, karena ini di tengah-tengah, ini di tengah-tengah gitu kan, di area diskon pula gitu, di area diskon dealing range nya, saya nggak akan ambil entry untuk short di area diskon guys, kecuali dia balik lagi ke area premium. Nah jadi kayak gitu. Untuk track plan saya nggak akan saya nggak akan bias untuk di tengah-tengah jalan entry sembarangan gitu ya, kecuali dia berada di daerah premium atau diskon, baru saya akan tag entry gitu. Kalau sekarang saya ada entry di daerah diskon untuk dia lanjut ke atas sini, dengan target-target tadi yang di sini ya, yang ini ada EVG juga kan. Nah di situ terus ada buy side liquidity juga. Terus kalau udah di sini saya akan ke bawah gitu. Kalaupun ini saya SL ya, kalaupun ini saya SL guys, saya akan taruh SL nya itu sejauh mungkin di daerah bawah sini nih. Nah di daerah bawah situ. Dan kalau ini saya SL, gitu kan, udah nembus SL gitu, saya akan open posisi short di sini. Di situ saya akan open posisi short. Daerah berapa nih? 65.600, 65.500. Nah gitu guys, karena ini kalau udah break ya, break ini dan market structureship dia jadi bearish, otomatis dia akan retest lagi ke atas. Dan untuk TP-nya kita tarik di dealing range yang low ini, yang daily ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Semoga video panjang ini berguna atau bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan ya guys, di kolom komentar atau di Telegram Porsche Academy. Nanti saya sematkan juga di video ini untuk grup Telegramnya sendiri, bisa join ya guys, gratis, dan kita ada juga bagi-bagi THR untuk periode 30 Maret. Oke, ini udah azan juga. See you guys on the next video.